sampai puncak Gunung Tambora, badai guys. Jadi ini adalah rajanya di Gunung Tambora nih, banyak banget dia pacet. Tuh sampai Gunung Tambora atau Tomboro adalah sebuah gunung berapi kerucut aktif yang terletak di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Gunung ini terletak di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Dompu yang mencakup lereng bagian barat dan selatan dan Kabupaten Bima yang mencakup lereng bagian timur dan utara. Pada masa lampau, ketinggian Gunung Tambora mencapai sekitar 4.300 mdpl yang membuat gunung ini menjadi salah satu puncak tertinggi di Indonesia di masa lalu. Nah teman-teman, kali ini aku mau mengajak kamu mendaki Gunung Tambora dari jalur Pancasila ya. Kali ini aku mendaki Gunung Tambora itu 4 orang. Jadi aku sama Bella, sama Devi, sama Robi. Oke, simak perjalanan kami mendaki Gunung Tambora jalur Pancasila ya. perjalanan dari Pelabuhan Pototano tadi kurang lebih 7 jam guys, baru sampai di Terminal Ginte ini. Diantar bus. Pukul 23.15 akhirnya si jemputan ini datang juga. Kita menuju ke base campnya Pancasila. Ini perjalanan panjang banget guys, jadi ya kita harus nikmati semua perjalanan. Nah di perjalanan kita makan dulu guys. Ini kita udah masuk di Dompu. Kita makan dulu. Ini jam 12 malam waktu tengah ya guys. Tuh. Selesai makan kita langsung bayar gas, terus lanjutin perjalanan. Pukul 3.30 dini hari kita sampai juga di base camp Pancasila guys. Ini kita baru aja sampai, tapi resortnya masih tutup, jadi kita istirahat dulu di sini. Nah teman-teman, kita di sini makan dulu sebelum melanjutkan perjalanan ini di depan resort Pancasila, tempat izin pendakian Gunung Tambora guys. Nah setelah sarapan kita di sini langsung registrasi di kantornya jalur Pancasila ya. Ini lanjut kita naik ojek menuju ke penginapan karena kita mendakinya itu masih besok pagi. Jadi kita malam ini mau istirahat dulu di penginapan. Nah jadi teman-teman, tadi kan sempat gagal naik karena ini memang ditutup pendakiannya. Tapi alhamdulillah ketemu dengan para pengurus dan kita sekarang lagi stay di rumahnya pengurus nih, Bapak Saiful. Masya Allah kita dikasih homestay 2 kamar sama teman-teman. Tadinya kita udah kecewa, udah sedih kan. Alhamdulillah ada jalan yang baik. Nah ini kamarnya guys. Gimana? Seneng kan? Ya sedikit senang. Alhamdulillah. Jadi kita sekarang lagi ngonten di homestay dia guys. Kita rencana naiknya besok. Doain lancar ya. Guys, akhirnya ada kabar bagus banget buat kita semua. Tadi kan aku udah info, kita tidak diizinkan untuk naik karena pendakian tutup kan. Tapi alhamdulillah setelah kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, ada tangan mukjizat yang menolong, guys. Jadi kita gimana? Terus akhirnya gimana nih, guys? Kepo, pantengin terus aja sampai akhir ya. Oh gitu ya. Terus kita di mana ini? Kita di mana? Kita lihat aja nanti. Waduh. Kita mau kemana dan mau di mana. Jadi guys, kita masih rahasia. Nih, yang jelas kita tidur di tempat yang nyaman banget. Tuh, kita istirahat dulu di sini. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Oke, bye-bye. Nah teman-teman, ini kita mau mulai pendakian itu nanti jam 3 dini hari, kita naik ojek. Jadi kita sekarang ini harus packing biar nanti tuh nggak buru-buru banget nih. Kita packing semua barang-barang, gak usah banyak-banyak karena memang kita mau nyantai guys. Pokoknya tunggu cerita dari aku, oke? Oke teman-teman, ini kita jam 3.30 dini hari, kita udah persiapan. Kita berangkat dini hari itu biar kita nyantai di perjalanan. Kita naik ojek sampai ke pintu rimba, ojeknya udah nunggu guys. Tuh guys, setelah kurang lebih 30 menit kita sampai juga di sini. Ini udah nggak bisa diterusin lagi karena jalannya udah parah banget. Ini kita stop di sini guys. Nah teman-teman, setelah kita ojek kurang lebih 30 menit sampai juga di shelter nih, shelter 1. Di sini ada 2 gazebo sebenarnya. Tadi kurang lebih 30 menit itu tarifnya 150 karena malam ya. Kalau siang itu katanya 100.000. Jadi di sini aku baru 2 orang sama temanku, masih nunggu 2 orang lagi. Jadi kita nunggu di sini guys. Masya Allah banget ini. Akhirnya datang juga guys, masnya.
Nah guys, ini teman kita terakhir, dia tunggu dia di sini. Iya. Hati-hati ya bang. Iya. Iya. Ke pintu rimba masih jauh ya? Nah jadi teman-teman, karena jalur pendakiannya itu banyak pacet, kita harus safety sebelum naik. Ini kayak gini nih. Jadi harus double dalam plastik, kaos kakinya harus tinggi juga. Biar aman. Mana? Karet. Mau karet. Ini karetnya nih, harus dikaret kayak gini nih nanti jadinya. Pokoknya biar aman sama pacet. Bukan karetnya digitu. Nah teman-teman, sebelum mulai pendakian, kita berdoa dulu agar pendakian kita diberikan kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah selesai. Ya Tes dulu. Jangan deh. SPS ya. Ke bawah aja. Bismillah. Tambora. Bismillah. Bismillah. Nah teman-teman, kita mulai pendakian jam 6.52 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pendakian. Wah. Jalur awalnya tuh kita masuki perkebunan kopi kayak gini guys. Ini jalurnya masih landai. Ya, perkebun kopi. Sudah kudaki gunung tertinggi. Nah teman-teman, di sini ada satu shelter tapi nggak ada keterangan ini shelter apa ya. Nah di sini juga ada percabangan 1 sama 2. Di situ ada keterangan, kayaknya yang lurus dah. Jadi jalannya lurus. Guys, saran aku kalau mau naik Gunung Tambora harus pakai celana panjang, terus kemudian lengan panjang kayak gini nih. Soalnya ini tuh tanamannya tuh tinggi-tinggi banget dan hutannya mantap nih, masih lebat banget. Jadi biar nggak kena luka aja di tangan dan sama kaki. Tinggi banget. Dan akhirnya setelah jalan kurang lebih 2 jam sampai juga di pos 1 di ketinggian 1077 mdpl. Nah di pos 1 ini ada 2 shelter. Ini lumayan untuk kita istirahat. Jadi kita mau istirahat dulu di sini guys. Nih shelter di pos 1 guys, ada 2. Nah teman-teman, di pos 1 ini ada sumber air. Dari sini tuh kurang lebih 20 meter jalan ke situ tuh. Nah bagi teman-teman yang nanti airnya kurang bisa ambil ke sini nih, jalannya 20 meter aja. Kita di pos 1 juga makan, kebetulan tadi udah pesan makanan, ini nasi bungkus. Ada telur, sayur sama ayam. Jadi kita biar kuat tenaganya, kita makan dulu di pos 1 guys. Oke guys, ini kita sarapan di pos 1. Menunya adalah sayur, telur goreng sama ayam. Ini seporsinya 15.000. Kebetulan tadi kita udah beli dari bawah guys. Kita makan guys. 3, 2, 1. Nah teman-teman, setelah selesai makan dan istirahat di pos 1, ini sekitar jam 9.50 pagi. Kita mau lanjut perjalanan ke pos 2. Let's go. Yuk kita melanjutkan perjalanan lagi. Dari pos 1 ini jam 9.10 pagi guys. Nah teman-teman, dari pos 1 tadi jalurnya masih landai, masih rimbun juga. Dan ini adalah zona pacet, jadi hati-hati banget ngelewatin jalur ini guys. Ini masih rimbun kayak gini nih. Guys, kita tuh harus nunduk-nunduk gini nih treknya. Lu kenapa? Kenapa sih cuy? Ini runduk tuh kayak gini nih. Tuh dia merunduk. Bentar ya. Kita harus merunduk dulu. Karena jabatan itu. Kenapa jadi jabatan sih? Ini kata-kata motivasi. Anjay, udah buruan. Beres kejadian lah aku lupa. Ini kayak ini apa? Ini kayak gini, kayak tes polisi gini ya guys. Jadi kayak harus membungkuk, pokoknya harus sopan. Iya mas, panjang. Nah teman-teman, ini kita memasuki trek berlumut licin dan ini treknya udah mulai menanjak. Kalau tadi kan full bonus landai kan. Ini kita menjumpai trek yang menanjak tuh. Gimana treknya guys? Mantap. Licin pol. Licin pol. Masih oke? Oke. Gimana, masih oke? Oke dong. Gas kan. Kita habis ngelewatin tanjakan yang lumayan guys. Istirahat dulu. Nah teman-teman, di jalur pendakiannya Pancasila ini banyak sekali pohon-pohon tumbang.
Jadi kayak gini nih kita harus berusaha banget. Ayolah, buruan. Nih kayak gini harus berusaha banget. Oke, tak dorong. Ya udah. Nah teman-teman, setelah trekking kurang lebih 1,5 jam dari pos 1 tadi, kita sampai juga di pos bayangan namanya pos Rau. Ini di sini ada shelter, lumayan istirahat. Kita istirahat dulu di sini. Akhirnya sampai juga di pos bayangan, guys. Ulang lagi, Wak. Kamera Nih, guys, banyak banget loh. pacetnya, guys. Badala. Ini. Pacet adalah raja dari Tamboran ini. Hati-hati cuy, hati-hati. Ini pacet paling besar nih. Selesai istirahat, kita lanjut jalan lagi, guys. Ini kita memasuki hutan yang lebih lebat lagi dari yang tadi. Dan jalurnya itu masih landai, masih aman. Ini lebat banget. Nah teman-teman, hujan mulai turun. Jadi kita pakai mantel plastik dulu. Untuk supaya barang-barang kita masih aman. Nih, mantel plastik. Turun hujan, guys. Jadi kita harus pakai mantel biar semua aman. Hujan sama kabut. Nah teman-teman, akhirnya setelah trekking kurang lebih 2 jam dari pos 1 tadi, kita sampai juga di pos 2 di ketinggian 1366 mdpl. Tuh pos 2. Ini ada shelter tapi sudah roboh tuh di situ tuh. Keren. Nah teman-teman, ini adalah pos 2-nya Gunung Tambora. Ada shelter tapi dia udah roboh jadi nggak bisa dipakai lagi. Lumayan perjalanan kurang lebih 2 jam dari pos 1 sampai juga di pos 2 Gunung Tambora. Nah teman-teman, nih pacet nih adalah rajanya di Gunung Tambora nih. Banyak banget dia pacet. Tuh sampai masuk-masuk. Ngeri banget. Nah di pos 2 kita nggak istirahat, kita lanjut. Dan treknya ini menuruni arah sungai, guys. Hati-hati, ini licin. Oke. Nah dari pos 2 tadi kita turun, akhirnya ketemu sungai ini, mata air yang jernih banget. Ini sungainya mengalir, guys. Jadi teman-teman bisa ngambil buat kebutuhan. Seger banget. Setelah ngelewatin sungai tadi, jalannya naik, guys. Sama kita masih masuk hutan lagi menuju ke pos 3. Setelah pos 2, treknya ini udah lumayan wow banget karena memang tenaga di sini sudah agak terkuras, guys. Dan ini treknya tidak seperti tadi. Ini menanjak, guys. Jadi harus banyak istirahat. Pokoknya nyantai aja lah. Nih, treknya, guys. Asli sih, Tambora. Treknya luar biasa. Keren. Seluar biasa ini treknya. Nih guys. Wow. Sini istirahat dulu dan alhamdulillah hujan juga sudah mulai reda. Dan ini makin ke atas tuh pohon-pohonnya juga udah mulai agak kering gitu. Tadi di bawah kan udah basah banget, jadi banyak pacet. Ini semakin ke atas tuh dia semakin kering. Semoga sampai atas kering, pacet gak ada. Nah guys, ini kita semakin naik, vegetasinya udah mulai beda ya. Yang tadi kan itu hutan hujan tropis, ini tuh udah hutan kayak kering gitu. Dan alhamdulillah komunitas pacet udah nggak ada di sini. Hah? Capek? Jadi guys, kalau kita capek tuh kita ngobrol nggak jelas kayak gini guys, saling curhat. Masalah hati tuh udah paling ribet sumpah. Jadi kayak gini lah, kita kalau nggak ketawa capek banget sumpah. Dan kita tuh guys, ini udah nggak tahu ya, kayak nih, ini udah vegetasi tuh lain banget, terbuka. Tadi kan bener-bener full hutan belantara, ini udah terbuka. Dan ada tulisan puncak, nggak tahu puncak berapa jam lagi. Kita lanjut perjalanan lagi. Let's go. Jam 2:30 sore kita istirahat dulu di sini guys. Luar biasa. Kita udah jam 2:30 guys. Nih udah enak sih, treknya udah landai.
Nah teman-teman, ini pasti perjalanan menuju ke pos 3. Kita udah ngerasa lapar. Jadi tadi kita udah beli nasi bungkus juga. Kita makan dulu nasi bungkus guys sambil istirahat. Guys kita lagi makan. Masa ayamnya jatuh langsung diambil. Astaga guys. Jadi ini adalah bekal kita yang kedua. Dibungkus dari bawah tadi kan ada sayur, tempe sama ayam. Mari kita makan dulu guys sambil istirahat. Beres istirahat dan makan tadi kita lanjut jalan lagi guys. Ini tuh udah jam 3 lebih 16 menit tapi kayak udah mau gelap banget tuh. Udah full kabut jadi kita harus segera jalan biar sampai di pos 3. Wah, ada trek keren nih guys. Jadi ada pohon yang besar banget tumbang. Ini bisa menjadi trek buat kita jalan. Gede banget nih pohonnya. Tuh. Hati-hati tapi nggak licin. Pukul 3:30 sore ada gerimis lagi nih guys. Tapi sepertinya ini adalah gerimis dari kabut karena kabutnya tebel banget. Wah, kameranya kena kabut. Dan akhirnya setelah trekking kurang lebih 3 jam dari pos 2 sampai juga di pos 3. Nah, kita ngecampnya di sini guys. Lumayan panjang juga treknya. Ini pos 3 itu di ketinggian 1533 mdpl itu di kilometer 14. Ini sebenarnya ada 3 shelter cuman rusak nih yang 2. Tinggal 1. Nah, ini teman-teman shelternya udah rusak karena memang udah lama ditutup sih, kurang lebih dari bulan 1 tuh ditutup, jadi mungkin belum ada perbaikan lagi nih. Dan untungnya masih ada 1 shelter yang masih utuh, jadi kita bisa gunakan untuk berteduh karena ini kebetulan lagi musim hujan. View-nya dari sini keren, Tambora. Nah teman-teman, setelah kita sampai di pos 3 karena hujan deras kita langsung mendirikan tenda. Mohon maaf ini kita mendirikan di shelter karena memang hujan deras banget dan ya ini untuk sementara, semoga nanti kalau udah cerah kita baru pindah. Ini kita mendirikan tenda di sini. Mohon maaf ya teman-teman, ini sebenarnya jangan ditiru tapi aku harus menginformasikan nih karena ini keadaannya hujan deras banget dan tidak ada pendaki lain. Teman, karena ini tuh dingin banget jadi langsung bikin energian. Terus nanti tuh bikin mie di sana. Itu dari sini udah kelihatan sunset guys. Ternyata lurus sunset sana tuh. Berarti kiblatnya sana. Nah guys, tadi malam setelah makan kita semua langsung karena kecapean semua tidur. Dan ini jam 1.45 kita mulai prepare karena mau summit itu jam 2 dini hari biar nanti nggak kesiangan guys. Ini semua udah pada bangun jam 1.45, udah siap-siap, udah minum, udah makan, dan kita mau lanjut summit guys. Nah teman-teman, ini suasana dini hari kita mau siap-siap ya. Ini tenda kita banyak pakaian tank cerentel karena emang basah semua. Tadi kan naiknya kita kehujanan ya. Ini kita prepare semua guys. Pokoknya semua dicek, jangan sampai ada yang tertinggal. Oke. Kalau umum kita bisa lebih 7 kayaknya. Karena kan kita nggak tahu ke depan kayak gimana. Nah nanti kita saling bantu, saling support, jangan saling tinggalin ya. Kalau misalnya kalian ada yang sakit atau ada apa, bilang aja. Nah, nanti kedepannya kita harus ngambil air dulu, terus kita langsung ke summit ya. Oke. Mas Dwi langsung dipimpin. Nah teman-teman, sebelum kita mulai summit, agar semua perjalanan lancar, kita berdoa di mana? Berdoa tidak pernah selesai. Tambora, Bismillahirrahmanirrahim guys, kita udah mulai summit jam 2.45 pagi. Nah teman-teman, kita udah mulai summit, tapi kita awal mau ngambil air dulu karena tadi malam belum sempat ngambil dan persediaan air kita kan habis. Jadi jarak mata air dari pos 3 itu kurang lebih 200 meter. Nah teman-teman, di sini ada sumber air. Jaraknya itu dari pos 2 200 meter turun. Lumayan sih, kurang lebih ya 15 menit gitu. Ini kita udah
Ada sumber airnya itu melimpah banget tuh. Sampai sana. Setelah ambil air kita naik lagi guys, pelan-pelan karena ini jalurnya nanjak. Habis ambil air kita lanjut jalan lagi guys. Ini makin rapat juga jalannya, tapi masih landai. Jadi pelan-pelan dan fokus. Nah teman-teman, kalau summit perhatikan daun ini ya. Ini tuh gatal banget. Jadi harus dihindari. Ini udah kena nih. Gatal dia. Break dulu guys. Nah teman-teman, sekarang udah jam 4.16. Artinya ini perjalanan kurang lebih 1 jam lebih 10 menit. Kita udah sampai di pos 4 di ketinggian 1903 mdpl. Ini masih, wah kayak gini nih suasananya. Setelah istirahat bentar di pos 4 kita lanjut trekking lagi guys. Tapi ini agak gerimis. Semoga nggak deres. Ini guys, bekas kebakaran. Jadi Gunung Tambora itu pernah kebakaran, ini belum pada tumbuh nih. Ini kita sekarang lewatin lahan agak terbuka gitu. Landai dia jalannya. Nah akhirnya setelah perjalanan kurang lebih 1 jam dari pos 4 kita sampai juga di pos 5 di ketinggian 2070 mdpl. Itu di kilometer 16. Gimana teman-teman? Masih semangat? 800 meter lagi. 800 meter lagi. Berapa jam tuh? 3 jam. 3 jam nih teman-teman. Sudah mukanya sudah pada beda guys. Are you okay? Kenapa gue ini? Nah teman-teman, ini udah jam 5.54 pagi. Setelah istirahat di pos 5, kita mau melanjutkan perjalanan lagi menuju ke puncaknya Gunung Tambora. Setelah pos 5, jalurnya ini udah mulai menanjak. Jadi udah gak ada jalur landai lagi guys. Jadi harus semangat. Nah teman-teman, kalau teman-teman udah sampai di pos 5 itu kan ada 2 jalur ke atas sama ke kanan. Jadi yang benar itu kita ambil kanan dari itu pos 5 tulisannya, kita harus ambil kanan tuh. Ada tulisan kayak gini. Jangan sampai salah ke atas karena kita tadi sempat salah naik ke atas sana guys. Ini yang benar tuh turun ke kanan sini. Nah guys, ini tuh jalannya yang benar tuh turun gini ya. Tadi masa teman aku tuh jalan naik lurus, padahal udah jelas-jelas ada tulisannya kan. Jalannya tuh suruh turun ke kanan, dia malah naik. Astagfirullahaladzim. Gumun tenan aku, padahal dia yang bawa GPS. Hati-hati guys, ini agak licin nih. Kok kamu nyebut-nyebut aku yang megang GPS sih? Ya nggak apa-apa. Tadi kan yang saya yang belakang. Kamu kan yang duluan yang nyari jalur. Kecek GPS. Ah, sudahlah, jalan. Mungkin ya, aduh, Rob. Nah guys, ini dari pos 5 turunan ini agak lumayan curam, jadi harus hati-hati dan fokus ya. Nih mereka nih kayak gini nih harus hati-hati karena emang ya curam. Dan di depan itu ada mata air kayak bekas sungai gitu. Kita bisa ngambil air di situ untuk persiapan buat summit nanti. Hati-hati ya guys. Nah teman-teman, setelah menuruni tebing tadi, ini kita sampai di sini. Ini ada mata air. Mata air ini tuh selain untuk konsumsi pendaki, ini juga untuk hewan-hewan yang ada di sini. Jadi kayak rusa-rusa di sini kan banyak rusa. Dia minumnya di sini guys. Ini banyak. Nah ini kita ambil air karena emang lagi jernih banget airnya, siap dikonsumsi guys. Nah setelah kita ngambil air, kita lanjut ke puncak. Di sini, masya Allah guys, sampahnya banyak banget. Jadi buat teman-teman yang naik Gunung Tambora, tolong dong sawahnya dibawa turun lagi nih. Sayang banget, kotor. Nah teman-teman, ini treknya udah mulai menanjak, udah tebing-tebing gitu. Jadi harus hati-hati ya. Nah teman-teman, ini udah jam 6:30. Sunrise-nya sebenarnya di sana, tapi ya karena ini mendung nggak terlalu kelihatan. Tapi di sini kita bisa lihat lautan awan dan tahu gak sih teman-teman itu Pulau Satunda aja kelihatan dari sini tuh. Itu tuh laut tuh sebenarnya. Sinta ada nggak ya?
Nah teman-teman, di sini kita ngelewati savana yang bagus banget. Jadi ada alang-alang putih gitu. Tuh keren banget. Wow. Tuh. Setelah sabana ini treknya naik lagi. Oke, pelan-pelan aja karena ini beneran nanjak banget. Oke. Bagus banget guys, asli. Ini semakin ke atas savananya itu bagus banget asli. Nah teman-teman, ini Masya Allah banget nih. Makin ke atas view-nya cakep banget. Savananya tuh. Wow. Full savana. Dan ini sebenarnya kalau cerah lautnya udah kelihatan. Lautan awan juga. Wow. Sayang banget nih teman-teman. Ternyata kabutnya tebel banget. Tuh. Kita belum sampai atas sih. Cuman di atas tuh kayaknya gelap gitu. Semoga nanti kita pas sampai atas bisa terbuka lah. Ini udah tebel banget gelap. Nah teman-teman, kita sampai juga di pos makam, medan makam. Beliau lahir di tahun 1917, wafat tanggal 1 Februari, cuman ini tahunnya udah gak kelihatan. Ini prasasti dibikin oleh Ikatan Mahasiswa Pecinta Alam dari Universitas Brawijaya Malang. Ini keadaan puncak makamnya guys. Kenapa kalian vandalisme kayak gini guys? Sebenarnya motivasi kalian tuh apa nih? Nulis kayak gini nih. Parah banget. Mana? Solo. Kok Dwirianto-nya 2? Bilbob Anggi, Faisal, SMK Negeri Dompu. Tuh puncak makam. Dari pos makam kita masih lanjut lagi. Treknya masih sama juga. Naik turun tapi dia tidak begitu banyak. Kita bakal ngelewatin ilalang. Ini kabut juga semakin tebal banget. Dingin, udah mulai dingin banget di sini. Nah teman-teman, di sini treknya udah mulai full nanjak, udah nggak ada jalur landai lagi nih. Kita ngelewatin tebing-tebing sampai atas sana tuh. Ternyata luar biasa sekali pendakian Gunung Tambora jalur Pancasila guys. Ini summit. Dari tadi start jam 3 belum sampai puncak, masih jauh banget. Mana ini kabutnya tebel banget. Nah teman-teman, kita udah mulai trek pasir nih. Ini bekas erupsi dia. Full pasir, tapi tetap kabutnya masih tebal. Berharap banget nanti kalau udah sampai atas tuh bisa cerah. Ternyata trek pasir ini lumayan bikin ngap banget guys. Soalnya ini nanjak full. Tuh sampai atas. Pelan-pelan aja. Kerasa capek banget di sini. Nah teman-teman, lihat tanjakan ini. Asli, tanjakan ini bikin ngap banget. Udah sampai sini, ngos-ngosan. Pasir semua soalnya. Nah teman-teman, setelah kita ngelewati trek pasir, kita ngelewati trek batu tebing kayak gini.
Ini karena hujannya dia lumayan licin. Harus hati-hati. Dan ini bener-bener kabutnya tuh tebel banget sampai kelihatan sama sekali tuh. Cuacanya ekstrim banget. Badai guys. Sampai gak kelihatan apa-apa tuh. Nah teman-teman, kita udah sampai puncak Tambora, tapi ya kita belum beruntung karena memang badai dari tadi. Ini ada ini di sini. Aku nggak bisa kasih lihat view yang bagus karena memang badai. Ini badainya gede banget guys. Dan itu puncaknya tuh sebelah sana. Masya Allah, badainya sampai puncak Gunung Tambora, badai guys. Jadi aku nggak bisa kasih lihat keindahan kaldera di Gunung Tambora, cukup puncaknya aja. Dingin banget. Nah teman-teman, karena kita trekkingnya malam, kita nggak bisa ngeliat view cakep. Dan ini kita pas turun, Masya Allah bagus banget, keren. Jadi ceritanya kita selama summit itu dihantam badai yang tidak ada ampun guys. Hujan, angin, kabut full. Kita nggak ada video dokumentasi pas turun karena hujan. Sampai sekarang pun masih hujan. Ini kita turun aja belum sampai ke pos 3. Gak tau lah hari ini full hujan. Tapi nggak apa-apa lah, kita nikmatin perjalanan. Yang penting udah naik ke Gunung Tambora jalur Pancasila. Udah gak penasaran lagi dengan jalurnya. Kalian harus coba sih kalau misalkan belum kesini. Oke teman-teman, pendakian ke Gunung Tambora 3 hari 2 malam lewat jalur Pancasila sukses tapi nggak sukses sih. Karena ketika kita sampai di puncak tuh badainya luar biasa banget. Jadi kita belum beruntung untuk bisa ngelihat kaldera seindah itu. Jadi tapi kita udah sampai puncak sih. Cuman kita nggak bisa ngeliat kaldera karena emang lagi badainya gede banget. Dan ini lagi turun. Sebenarnya kita tadi udah turun dari subuh. Cuman karena udah masih gelap dan pokoknya agak hujan gitu, jadi tadi nggak ngambil video apapun. Ini kita udah sampai di ini ada teman kita yang jatuh guys. Kayaknya ini jadi ini trek menuju ke pos 1. Ini kita udah turun dari tadi sih sebenarnya. Jadi ya overall untuk cerita di pendakian Gunung Tambora ini banyak cerita. Kecewa, iya kecewa, namanya juga manusia kan, mana kecewa sih. Cuman ya mau gimana lagi, yang penting kita udah berusaha dan gak penasaran lagi dengan jalur Pancasila yang Masya Allah banget guys. Jadi teman-teman kalau mau naik ke Gunung Tambora pokoknya harus hati-hati banget. Saran aku sih harus bener-bener kemarau biar kalian gak kecewa, oke? Pokoknya sampai ketemu di pendakian selanjutnya. Bye-bye. Setelah kurang lebih trekking selama 5 jam, akhirnya sampai juga di tempat ojek nih guys. Kita nunggu ojek di sini. Capek sekali turunnya, panjang banget. Kita istirahat dulu di sini. Susah dia bang ya? Iya. Saya mati itu aja. Oh. Tapi dia harus ke situ ya? Iya, harus lewat ini. Nah demikian cerita pendakian Gunung Tambora jalur Pancasila yang mungkin kali ini kita belum beruntung karena di atas itu kena badai. Dan kali ini setelah mendaki ke Gunung Tambora kita mau lanjut perjalanan menuju ke Labuan Bajo karena kita mau sailing ke sana. Nah teman-teman, kita udah sampai nih di Terminal Dara. Akhirnya jam 1:30 dini hari kita udah sampai guys. Ngegembel dulu. Tadi kita naik travel dari Tambora. Nih Terminal Dara. Jadi teman-teman kalau dari itu bisa naik travel ke sini. Terus habis itu kalian bisa sambung ke naik bus dari sini ke Pelabuhan Sape. Oke. Tapi dia jalannya subuh biasanya.